Biasanya kan laptop dengan desain yang tipis dan ringan tenaganya nggak kenceng, dan baterainya nggak tahan lama. Tapi kayaknya ada yang salah deh sama laptop ini. Halo penonton, gue Bimo dan kalian adalah penonton. Beberapa tahun belakangan gue udah jarang pakai laptop, karena selain laptop gue udah mulai berumur, gue lebih banyak pakai komputer desktop buat pekerjaan video editing. Jadi ketika AMD Indonesia menawarkan gue untuk mereview sebuah laptop yang dilengkapi oleh prosesor buatan mereka, gue sangat tertarik dan langsung setuju. Laptop yang gue terima adalah HP Pavilion Aero 13 dengan prosesor AMD Ryzen 7 5800U. Konfigurasinya juga dilengkapi dengan RAM sebesar 16GB, SSD sebesar 512GB, dan GPU integrated 8 core bertipe Radeon RX 38. Sedikit disclaimer dari gue, AMD Indonesia memang meminjamkan unit review ini untuk gue pakai selama 2 minggu dan gue review. Tapi tidak ada titipan atau pesan apapun yang harus gue sampaikan di dalam video ini. Semua hal yang gue sampaikan murni dari hasil review gue pribadi. HP biasanya memperuntukkan seri Pavilion untuk para konsumen umum, dengan tipe Aero yang lebih mengutamakan desain bodi yang tipis dan ringan. Laptop dengan layar 13 inci ini beneran tipis dan ringan banget dengan ketebalan hanya 1,69 cm dan berat yang kurang dari 1 kg. Amazing! Material bodinya dibuat dari chassis magnesium yang berasa premium tapi sangat ringan dan kokoh. Desain language-nya cukup minimalis dengan pilihan warna silver dan gold. Ada logo HP pada bagian depan laptop dengan finishing chrome. Terlihat elegan dan stylish, tapi gue berharap ukuran logonya ya sedikit lebih kecil lah, biar lebih minimalis. Pada saat kita buka layarnya, kalian bisa lihat bagian bawah dari laptop ini sedikit terangkat oleh sudut bagian bawah layar. Menurut gue ini adalah desain yang sangat pintar untuk mengakomodasi ruang bagi intake udara pada bagian grill di bawah laptop. Jangan khawatir, pada bagian sudut dari layar laptop ini sudah dilengkapi dengan rubber feet untuk melindungi bodi dari lecet. Masuk ke bagian ports pada laptop ini, pada bagian sisi kiri kita akan menemukan port HDMI 2.0. Lalu ada port USB Type-A dengan flip out cover yang unik. Cover ini memungkinkan untuk membuat slot lubang USB menjadi lebih tipis ketika sedang tidak digunakan, setipis bodi laptopnya. Sebuah detail desain yang patut diapresiasi untuk HP. Di sebelahnya juga ada port USB Type-C dengan power delivery, yang artinya laptop ini juga bisa di-charge melalui port ini. Selain itu, port ini juga mampu mendeliver output bertipe DisplayPort 1.4. Juga tersedia port audio combo 3,5 mm untuk headphone maupun mikrofon. Lanjut pada sisi kanan laptop, tersedia charging port konvensional dengan lampu indikator dan juga port USB Type-A yang kedua. Jumlah ports yang disediakan oleh laptop ini menurut gue sudah cukup lengkap, jadi nggak perlu bawa-bawa dongle kayak laptop tipis yang lain. Paling yang masih absen cuman slot SD card reader sama port Ethernet. Cus ke bagian layarnya yang berukuran 13,3 inci dengan panel berjenis IPS dan aspek rasio 16:10. Nah, gue suka banget dengan aspek rasio ini karena memberikan luas layar yang sedikit lebih tinggi yang berguna untuk software-software productivity seperti spreadsheet dan browser. Untuk bezelnya lumayan tipis dengan logo HP pada sisi bagian bawah yang gue harap seharusnya nggak usah ada di sana karena kelihatan agak nyempil. Panel IPS-nya memiliki resolusi 2560x1600 pixel dengan refresh rate 60 Hz yang cukup terang, maksimal 400 nits. Kualitas panel ini cukup membuat gue kayak wow, karena kan gue terbiasa dengan kualitas panel VA di monitor ultrawide gue yang meh banget lah kalau dibandingin sama panel IPS. Dengan resolusi yang lumayan tinggi di layar berukuran 13 inci, secara default resolusinya di scale ke 200%, sehingga membuat ukuran font, tampilan visual, dan warna terlihat tajam, nyaman, dan cakep menurut gue. Lanjut ke bagian keyboard. Keyboard pada laptop ini seperti selayaknya keyboard pada laptop-laptop pada umumnya, berbentuk tombol ciklet dan berdesain minimalis. Lebar dari keseluruhan keyboardnya dimaksimalkan sampai ke ujung sisi samping laptop, sehingga bisa mengakomodir ukuran keycaps yang besar-besar dan nyaman untuk dipencet. Gue juga suka layout 75% dengan tombol-tombol F-row yang dibuat lebih slim dan terintegrasi dengan fungsi multimedia secara default. Nah, tapi yang gue kurang suka adalah warna keycaps-nya yang silver dengan warna font hitam yang agak susah dibaca dibandingkan dengan misalnya menggunakan keycaps hitam dan font yang berwarna putih. Tapi untungnya dengan menggunakan backlight 2 level tingkat kecerahan membuat fontnya bisa kelihatan lebih jelas di kondisi pencahayaan ruangan gue.
Typing feel-nya sendiri cukup enak dengan actuation force yang tidak terlalu berat dan feedback yang agak tactile. Di sisi bawah keyboard terdapat trackpad dengan ukuran yang cukup besar. Buat gue pribadi, trackpad ini merupakan salah satu trackpad yang paling enak yang pernah gue cobain pada laptop Windows. Swiping multi-fingers bekerja dengan baik dan responsif, apalagi permukaan terasa halus, bikin nyaman buat dielus-elus dengan presisi. Pada bagian kanan trackpad tersempil sebuah fingerprint reader yang juga didesain dengan bentuk yang minimalis dan memiliki kemampuan baca yang sangat cepat. Bahkan ya, gue bisa bangunin laptop ini dengan menyentuh fingerprint reader tanpa menekan tombol lainnya pada saat berada di mode standby. Di sektor suara terdapat dua buah grill speaker kecil di bagian bawah kedua sisi laptop. Kedua grill ini mengarah ke bagian bawah untuk menciptakan efek pantulan pada permukaan meja. Output suaranya lumayan kencang, tapi agak terdistorsi ketika volumenya berada pada level maksimum. Dengan menggunakan software audio control dari Bang & Olufsen, menurut gue sound quality-nya agak sedikit terbantu menjadi lebih baik. Untuk kebutuhan ngebacot, mic internal pada laptop ini bisa menangkap suara gue dengan baik. Oke, ini rekaman suara gue menggunakan mikrofon built-in dari HP Pavilion Aero 13. Gue bicara dengan jarak sekitar 30-40 cm menggunakan fitur noise cancellation dari software Bang & Olufsen Audio Control. Nah, buat kalian yang doyan selfie, ini bagian yang penting nih, yaitu kamera webcam. Lah, emangnya ada hari gini orang selfie pakai webcam? Ya, siapa tahu ya kan, biar artsy. Karena resolusi dari kamera ini cuma 720p, jadi secara umum hasil jepretan selfie-nya agak sedih. Gimana pun kondisi lighting di ruang kerja gue, low light maupun normal light, hasilnya pasti grainy pada area shadow khususnya. Tapi selain itu warna dan ketajamannya cukuplah buat sebuah kamera webcam. By the way, HP sudah menyertakan OS Microsoft Windows 11 Home beserta dengan Microsoft Office Home dan Student pada laptop ini. Nice. Oke, cukup ya soal desain dan fitur dari laptop ini. Sekarang gue mau bahas bintang utama dari laptop ini, yaitu prosesor AMD Ryzen 7 5800U. Prosesor ini berjenis APU alias Accelerated Processing Unit, yang artinya chip Ryzen 7 5800U terdiri dari CPU dan GPU sekaligus. CPU-nya merupakan generasi Zen dengan kandungan 8 core, 16 thread, dan diproses melalui pabrikasi 7 nanometer. Sedangkan GPU-nya berjenis Radeon Graphics dengan tipe Radeon RX Vega 8 yang juga mempunyai jumlah core sebanyak 8 buah. Jika prosesor Ryzen 7 dengan seri H merupakan seri high performance yang diperuntukkan untuk kebutuhan gaming dan content creation pada laptop, maka seri U ini diperuntukkan untuk seri prosesor yang responsif tapi juga hemat daya. Cocok buat laptop yang tipis dan ringan. Tebakan gue mungkin U itu stands for ultra portable. Untuk penggunaan normal sehari-hari seperti browsing internet, nonton YouTube, ngerjain kerjaan pakai software Office, dan multitasking, performanya terasa mulus dan sangat responsif. Nggak ada macet-macet, nggak pakai mikir-mikir, mulai dari starting up sampai ke shutting down semua lancar jaya. Sedangkan untuk penggunaan kelas berat, gue agak males ya untuk melakukan pengetesan menggunakan software benchmark dan kemudian membandingkan hasil angka yang keluar. Instead, gue akan langsung tes aja dengan penggunaan gue pada skenario yang lebih sering gue lakukan. Sebagai catatan, semua skenario pengetesan dilakukan pada laptop ini dengan keadaan selalu tercolok dengan charger, biar performanya maksimal. Skenario yang pertama adalah mengedit dan mengekspor foto-foto berformat RAW. Software yang gue gunakan adalah Adobe Lightroom Classic. Ketika mengedit foto berformat RAW, performanya terasa lancar tanpa masalah, hanya saja dibutuhkan waktu sekian detik untuk meload semua thumbnail foto-foto yang baru diimpor. Nah, bisa jadi ini bukan karena prosesornya, tapi mungkin SSD-nya yang menurut beberapa reviewer lain emang nggak terlalu ngebut performanya. Dibutuhkan waktu sekitar 2 menit 30 detik untuk mengekspor 78 RAW image yang merupakan kombinasi dari 31 image hasil jepretan kamera Fuji X100F dengan sensor 24 megapiksel dan 47 image dari kamera Sony A7 III dengan sensor 24 megapiksel juga. Gue juga melakukan proses exporting dengan file image yang sama pada komputer yang biasa gue pakai sehari-hari. Dibutuhkan waktu sekitar 2 menit 15 detik untuk proses yang sama. Ya memang bukan perbandingan yang directly comparable, tapi gue cuman penasaran aja pengen ngetes ngebandingin sama komputer yang biasa gue pakai sehari-hari. Skenario pengetesan performa berikutnya adalah mengedit dan mengekspor video dengan menggunakan software DaVinci Resolve. File video yang gue gunakan adalah file beresolusi 4K 8-bit MOV H264 dan durasi 5 menit 9 detik.
Ketika file ini diimport, preview pada timeline membutuhkan waktu sekian detik untuk berhasil di-load dengan sempurna, meski performa ketika melakukan editing cukup smooth. Pada saat proses exporting, progresnya sempat unresponsive, meski exportingnya tetap berjalan dan selesai dalam waktu 11 menit 32 detik. Selama proses exporting, fan pada laptop ini berputar pada kecepatan maksimum dengan suara yang nggak terlalu berisik. Sebagai komparasi lagi, gue juga melakukan proses yang sama pada komputer gue dan juga menemukan delay yang serupa pada saat meload preview timeline pertama kali. Proses editing pada komputer ini pun tidak mengalami kendala sama sekali, lancar banget. Pada saat proses exporting, waktu yang dibutuhkan untuk merender file yang sama adalah 3 menit 28 detik. Pada proses ini, fan-nya nggak nyala sama sekali. Again ya, bukan komparasi yang head to head banget, tapi gue cuman penasaran aja seberapa cepat laptop ini ketika mengekspor video jika dibandingkan dengan komputer yang biasa gue pakai sehari-hari. Next adalah pengetesan dengan bermain beberapa game yang populer. Game pertama adalah CSGO yang secara otomatis settingannya terbaca high oleh laptop ini. Pada resolusi 2560x1600 pixel, gue mendapatkan antara 30-40 fps di game ini. Suhunya terpantau stabil pada 67 derajat Celcius dan gameplaynya bisa dibilang sangat smooth. Game yang kedua yang gue tes adalah Apex Legends, yang juga secara otomatis settingannya terbaca high oleh sistem. Namun resolusi yang terpilih adalah 1280x800 pixel aja dan berhasil membukukan 30-45 fps selama bermain. Sedangkan suhu yang dicapai berada di kisaran 65-70 derajat Celcius, dan gamenya sendiri terasa masih lumayan playable. Lanjut ke game yang ketiga yaitu Dota 2. Settingan otomatis yang terbaca adalah lowest settings pada resolusi 2560x1600 pixel. Selama bermain, gue mendapatkan antara 70-120 fps dengan suhu antara 64-67 derajat Celcius. Performanya terasa sangat smooth. Tentu saja. Dan game yang terakhir adalah tidak lain dan tidak bukan Genshin Impact. Settingan yang terbaca adalah lowest settings dengan resolusi 2560x1600 pixel dan hanya mendapatkan antara 38-45 fps. Suhunya sendiri terpantau stabil di 60 derajat Celcius. Masih cukup nyaman untuk dimainkan menurut gue. Ya, akhirnya kita sampai pada bagian kesimpulan. Ini laptop cocok buat siapa sih? Ada beberapa tipe pengguna yang menurut gue cocok untuk menggunakan laptop ini. Yang pertama adalah para mahasiswa yang ingin menggunakan laptop yang stylish, slim, dan super ringan untuk menemani mereka muter-muter di kampus. Laptop ini juga cocok digunakan ketika mereka lagi pengen ngewibu nonton serial anime di layar yang gorgeous banget. Dan di zaman serba kreatif kayak sekarang, laptop ini juga cocok buat diajak ngedit foto dan video dokumentasi pas lagi healing di kala liburan. Gue merasa laptop ini masih cukup ngebut buat ngedit foto-foto RAW maupun file video beresolusi 4K sekalipun. Cukup gokil melihat tampilannya yang super tipis dan ringan. Gak cuma itu, ternyata surprisingly laptop ini masih cukup oke buat sesekali diajak gaming. Biasanya laptop cakep kayak gini boro-boro buat ngegame, kepanasan dikit aja langsung cegukan performanya. Tipe pengguna yang kedua yang cocok sama laptop ini adalah para konten kreator, kelas menengah tapi. Yang biasanya ngedit file video buat konten cukup dengan resolusi 1080p, dengan efek transisi yang gak terlalu berat disertai dengan animasi teks yang masih ringan lah. Dan tipe pengguna terakhir yang cocok sama laptop ini adalah orang-orang yang pengen nenteng laptop super enteng, ultra portable dengan performa baterai yang oke dan performa yang responsif untuk pekerjaan sehari-hari. Tapi tentu saja nggak semua orang cocok dong sama laptop ini, siapa aja mereka? Yang pertama adalah profesional content creator atau para pekerja di industri kreatif yang biasa nyiksa laptop dan PC dengan berbagai siksaan berat dalam bentuk foto, video, maupun hal lain yang berhubungan dengan pekerjaan mereka. Karena dari pengetesan gue untuk mengedit file video beresolusi 4K, laptop ini masih terasa agak kurang kencang. Mungkin nggak cuma dari segi performa prosesor, tapi juga performa SSD-nya. Tipe pengguna kedua yang kurang cocok sama laptop ini adalah tentu saja para heavy gamers. Memang udah jelas ya, laptop ini tidak didesain secara spesifik sebagai laptop gaming. Tapi gue cukup happy bisa menggunakan laptop ini untuk memainkan beberapa game title populer masa kini. Meski performanya nggak bisa dibilang over the top juga. Jadi gimana? Worth nggak laptop ini untuk dibeli? Dengan harga retail penjualan sebesar Rp13.650.000, nggak banyak laptop dengan tipe desain seperti ini dengan kemampuan yang cukup baik dari segi processing power dan daya tahan baterainya. Belum lagi desain body yang clean, slim, dan super ringan, desain laptop ini lebih mirip dengan desain laptop yang kelas premium. Lalu performa prosesornya yang responsif dan efisien untuk hampir semua kegiatan pekerjaan sehari-hari cukup membuat gue merasa nyaman menggunakan laptop ini. Prosesor Ryzen 7 5800U mampu mendeliver kinerja yang cukup powerful, tapi juga hemat tenaga.
Nggak pernah overheat dan kinerja fan-nya selalu merespon kondisi suhu laptop dengan baik. Untuk performa baterai sebenarnya gue belum bisa ngukur dengan akurat daya tahannya, karena selama 2 minggu gue melakukan pengetesan terhadap laptop ini, mostly gue gunakan untuk bermain game, ngedit foto, dan video. Yang berat-berat lah. Dengan beban penggunaan yang cukup berat itu, gue rata-rata mendapatkan sekitar 4-5 jam penggunaan baterai. Tapi pada hari-hari tertentu ketika gue sedang tidak menggunakan laptop ini untuk kegiatan berat, daya tahan baterai paling lama yang pernah gue capai adalah sekitar 11 jam. Kombinasi dari penggunaan 4,5 jam dan standby selama 7 jam. Jadi saran gue, kalau kalian butuh laptop yang super portable tapi sesekali pengen dipakai buat gaming atau editing, laptop ini bolehlah kalian pilih. Thank you udah nonton video gue, follow sosial media gue biar lebih akrab, dan sampai jumpa di video yang lain. Dadah!